Halo guys, welcome back to my pakai channel. Dan hari ini gua akan meneruskan series Tigor Saga. Dan ini adalah part 4. Dan selamat tahun baru untuk kalian semua ya. Walaupun dah lewat seminggu ya. Telat banget aku. Dan ya langsung aja kita mainkan ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Di tahun ini semoga lebih baik dari tahun kemarin ya. Dan moga-moga aja jadi YouTuber sukses aku. Amin. Dan ya kita setel dulu ya sistemnya. Kemarin habis main sama temanku gitu ya, biasalah mabar dulu. Dan by the way kita kemarin dapat ini ya, gerombolan penyembuh. Kita bakal review skillnya ya. Dan sebelum itu kita ganti dulu spellnya menjadi miner. Kita biar apa tuh, biar farming kita cepet. Kayaknya nggak bakal ada pemanah lagi deh musuh kita ya. Jadi kita pakai itu aja, miner, biar farmingnya cepet. Dan ya langsung aja kita. Oke, kita lihat dulu nih turret musuh. Oke, ini aku punya teori kalau turret musuh itu sama dengan pasukannya mereka, kayak sesuai bentuk patungnya gitu loh. Kayak apa tuh, kayak burung megang panah. Aduh, ngapain gua nggak itu ya, biarin pemantul projektilnya ya, padahal udah tahu musuhnya terpanah. Ya wes lah, gak apa-apa ya. Oke, seperti biasa kita bakal kontrol satu ini dan kita bakal ambil turret tengah. Biar apa? Biar kaya, kita dapat lumayan guys, dapat 6% gold sama kristal, biar ekonomi kita gokil. Kita juga mampir dulu kali ya, kita mampir dulu di base musuh. Apakah musuhnya udah jadi? Oke. Oke guys, sebenarnya lawan kita adalah zombie. Siapa sangka ada zombie guys. Halo, halo, halo. Buset, kok ngamuk, kok ngamuk. Aman aja keles, aman aja keles. Kok masih satu, mau B1. Enggak. Buset, ditembak aku cuy. Ditembak. Siapa tuh yang nembak? Oke, sini lu. Gua ajak B1 kamu. Sini, jump shoot. Buya. Set. Ayo sini, gelut. Buset, kok jadi 2 orang? Woi, mati. Mati aku, alamak. Ya, diambil nih. Oke, maju satu. Sini dulu kalian berdua. Jump shoot. Iya, aduh nggak nyampe. Gak apa-apa. Langsung aja. Gelut. Kok dari summon 3? Oke, gak apa-apa, maju. Kita punya pemanah kok. Oke, langsung aja kita maju ya. Gak. Loh. Oke. Gue kira ngapa lu. Oke guys, gue kira maju loh, dikeroyok sama zombie, kok cepet banget tuh pasukannya. Dan ya kita dapat kedatangan musuh baru, Gerhana. Wow, niat sekali yang bikin nama. Pemanah ya. Aduh, ngapain gua nggak ngambil proyektil lagi, malah ambil miner. Dan ya by the way itu ada 3 spell yang belum aku omongin ya. Itu loyalitas racun yang bikin unit kerusakan jadi punya racun gitu, bisa ngasih efek racun. Kedua itu roh mati, kalau turretnya dikuasai bisa ngesummon zombie. Terus yang ketiga itu apa tuh, staff pemanggil, nanti bisa ngesummon zombie kalau lagi growth tadi itu. Tiba-tiba jadi 3 biji loh. Aku lagi B1 gitu, tiba-tiba jadi 2. Pas di base kita jadi 3. Oke guys, lumayan rese ya. Coba kalau kita keroyok itu base musuh, tiba-tiba jadi 200. Ya enggak lah, enggak sampai 200. Gila dah itu. Dan ya kita bakal upgrade armor aja ya. Soalnya kita bawa itu perangkap boyer, biar musuh ke perangkap terusan kita bisa all in. Oke, seperti biasa ya, kita bakal prioritas dokter. Dokter itu lebih penting daripada yang lain. Ya penting sih damage, tapi kalau tanpa dokter apa gunanya?
Oke, seperti biasa ya, mainnya kita jadi cepat farmingnya ya, nggak apa-apa lah, kita hadapin aja itu gerana yang megang panah itu, tapi yang penting farming miner gua cepet, gokil. Oke, habis itu magic ya, biar itu apa, meriknya jadi lebih kuat gitu karena kita upgrade magic. Oke, seperti biasa kita itu apa namanya, kalau udah jadi pasukannya maju, hahaha, maju. Oke, kita juga review ya kekuatan dokter ini. Wow, buset, pasukan kekebalan tubuh Ci, pasukan kekebalan tubuh. Nah lo dikeroyok. Buset, lumayan juga nih spell. Jadi kayak apa tuh, bikin zonanya itu nanti kalau ada unit dari kita itu bisa ke heal, jadi kayak gitu loh area. Coba kalau di combo merik, pasukan kekebalan tubuh, darah sekarang jadi utuh lagi, sekarang utuh lagi, dan ya pasti kita menang. Nice, game gampang. Oke, lumayan juga nih spell. Jadi kayaknya belakang ini atau besok-besoknya aku bakal pakai spell ini ya. Dan kita dapat 2 spell, dan kita bakal pilih apa nih kira-kira. Romati aja kali ya, katanya bisa ngesummon zombie gitu kalau turretnya dikuasai. Kan aku biasanya ambil turret tengah gitu, pasti bakal kesummon zombie, gokil. Oke, kita upgrade Architon sampai full, dan kita udah bisa ngupgrade Architonnya jadi lebih kuat, damage-nya jadi lebih sakit kayaknya, atau mungkin jaraknya jadi lebih jauh, gokil. Oke guys, kita cek. Oke ya, kita bakal keluarin ini minernya, soalnya kayak nggak guna gitu. Kita ganti pemantul proyektil aja ya. Gue sadar kalau kayaknya lawan kita itu pemanah apa gitu, yang tadi di base itu loh, tahu kan? Tiba-tiba aku kena racun, padahal cuma silaturahmi sendirian loh. Dan oke, the hell, tadi tuh kok turutnya diambil ya. Oke, syair bangkit kembali, menghidupkan kembali. Oke guys, itu buat apa tuh? Kalau salah satu unit musuhnya itu mati, bisa jadi zombie gitu. Aduh, gimana ya? Kalau ngelawan zombie sih, jujur ya, gampang-gampang aja. Cuman kalau keroyokan itu jadi reseh banget. Tapi nggak apa-apa, masih early, nggak mungkin dirusuh lah. Dan seperti biasa, kita ambil turret tengah, money, dan juga kita review spell baru ini ya. Gimana sih skillnya? Apakah bagus atau mungkin sampah kayak spell-spell yang lain? Tapi nggak mungkin lah. Pasti kalau yang baru pasti bagus awal-awal. Kalau udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi itu ya biasa aja sih. Contohnya aja tuh nggak pakai Tesla itu, udah nggak aku pakai lagi karena kurang berguna. Nggak mungkin lah dirusuh. Oke, seperti biasa. Oke, dan ya seperti biasa kita tunggu dulu pasukanku jadi, atau langsung gua cut nih ya, gua cut dulu ya. Oke, sepertinya kita bakal upgrade magic ya, biar tower kita mungkin ada efeknya gitu, jadi bisa ngesummon 5 zombie gitu. Ya enggak lah, nggak mungkin 5 zombie, paling per biji gitu. Lagian spellnya tuh 20 detik per zombie, jadi kayak ada cooldownnya gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa lah, gua cut aja ya, contoh mate. Oke ya guys, gua nggak ngekat lama-lama,
Soalnya ya spell kita udah jadi, dan mari kita lihat kekuatannya. Buset, dikasih langsung munculin arwah zombie gitu ya. Berarti kayak itu dong. Kayak apa tuh spell yang kita punya itu tapi kita nggak ambil? Sama aja nggak sih? Tapi cooldownnya lebih cepat ini. Dan waduh, mati beracun. Zombie beracun ini. Berarti ini tuh yang nembak. Soalnya tadi tuh nembak zombie arwah kita. Oke guys, untung gua bawa itu spell pemantul proyektil. Dan kita bisa ngelihat ini, kita bisa di open map sama ini zombie, dan kita bisa ninggalin petir. Tapi gua nggak bawa petir hari ini, mungkin nanti aja, soalnya gua baru tahu ini fungsi spellnya ya. Jadi nanti gua bakal bawa petir, nanti zombinya itu maju open map, aku tinggal petir. Gokil, merusuh tanpa mengorbankan satu pasukan pun. Apalah ini zombie kok maju-maju gini ya, mana banyak lagi, bikin deg-degan gak sih? Gue jadi takut tiba-tiba langsung itu kan. Ya nggak apa-apa sih, cuma zombie doang. Tapi kalau kerokan kayak gitu apa nggak reseh? Oke, bisa maju nih. Benar, kita bakal bikin satu ya. Kita bakal bikin satu spiriton biar ada TP, damage sama dokter. Dan kita bawa spell ini ya, gerombolan penyembuh, jadi pasukan kekebalan tubuh. Nice. Oke. Kita upgrade damage aja ya. Soalnya itu masku ada banyak tuh. Ya kali nggak ngupgrade damage. Ingat, damage itu lebih penting daripada apapun. Oke, nggak apa-apa ya. Kita langsung gaskan. Langsung beradu pemantul proyektil ya. Dan kita kasih dokter. Nice. Pasukan kekebalan tubuh berkelas. Dah rata ini, fix. Langsung end cepet aja ini. Nanti takutnya durasinya kelamaan. Berkelas. Duh guys, pasukanku nggak ada yang mati loh. Masih utuh pasukanku. Kecil emang pasukanku ini, emang keras kayak batu. Terlalu gokil. Dah fix menang ini. Kita bakal TP-in dulu ya guys ya, pakai spiriton. Kita TP-in tuh musuh. Oke, nggak usah ya guys ya, nggak usah kita TP-in. Udah pasti bakal ke end nih game, dan kita bakal kasih proyektil ya. nggak guna. Dah end. Nice. Nah, game gampang. Oke, dari game 1 sama 2 cepet ya guys ya. Ini kayaknya nggak ada kurang dari 30 menit ya. Nggak bakal kurang ini. Nggak bakal kill 30 menit, nggak bakal mungkin. Oke, kita bakal upgrade ini ya. Apa nih? Durasi. Oke. Oke guys, kita cek dulu ini spell-spellnya. Oke, kita nggak usah pakai itu kali ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita biarin aja. Ya kali, siapa tahu kayak kejadian tadi tuh di level 16. Tahu-tahu ada panah tapi aku nggak bawa pemantul proyektil. Udahlah, biarin aja itu. Dan hey, ada percakapan nih sang raja sama anak yang berpenampilan ninja. Kita dengerin dulu kali ya guys ya. I'd say I'm disappointed it's you. But I'm not surprised. Father, listen. Zillaros was right. We interrogated the scout. He's not one of ours. Zillaros is behind this. He's always up to something. He sent me here to protect you. He thinks I need protection. That's outrageous.
He's trying to undermine me. And how are you supposed to protect me? I brought the Shadow Wrath and we are at your command, sir. Very well. I will accept them. But you will head back to Castle Iris immediately. The battlefield is no place for a girl. It's bad enough I've got Kaiju and Thera running around playing hero. Now I've got to worry about you too? Oke, kita langsung ke intinya aja. Do you know Pokoknya what ini I mean? percakapan antara anak sama ayah ya. Jadi kayak apa You're tuh? supposed to be quick. Itu apa namanya? Zarek, racunnya itu. Itu kan apa tuh namanya? Gitu apa namanya? Nanti dulu aja lah, kita bahas itu nanti. Dan kita kedatangan tamu hari ini. 2 Spiriton emas sama 2 ninja. Dan buset, ini langsung rusuh nih. Langsung digas nih. Langsung oke gas gitu. Nggak bahaya toh. Ya aku pengennya main biasa aja, nggak usah langsung cepet-cepet end itu, nggak usah. Pengennya itu main have fun, strategi sama apa gitu loh. Langsung digas loh. Langsung mundur itu musuhnya nanti. Langsung mundur nggak tuh? Aduh, kayak nih. Ya adalah, kita langsung ke pembahasan tadi itu ya. Jadi kayak Silaros itu kayak seakan-akan dalang dari kejadian atau kerusuhan di Chaos Empire ini kan. Ya, terusan itu anaknya yang ninja ungu itu berusaha melindunginya itu menggunakan pasukan Sword Guard ya, kalau nggak salah namanya. Jadi kayak pengen melindungi gitu, jelasin kalau Silaros itu nggak ada masalah gitu. Ya begitulah. Nah duhai, raja kita sebenarnya moka deh kayaknya rajanya. Dikeroyok zombie langsung dikejar banyak gitu. Aduh, nggak apa-apa lah, kita bisa di end ini. End cepet, game gampang, padahal bukan aku yang main. Stay calm. Oke guys, seperti biasa ya, kita upgrade dulu. Dan ya, kita bakal atur itu dulu ya. The king was not killed, which means they want to Atur bargain. pasukan dulu. This is no time Kita to bakal ganti itu I know my brother. He spiritonnya. would want us to continue on with his mission. Kita ganti itu He apa would want namanya? us to find every last treasure his Ganti apa ya guys kira-kira? Petir kali ya. Soalnya gua kan mau itu nyoba combo Tower Roh Mati biar bisa open map. Langsung kita tinggalin petir. Ya, rusuh tanpa mengorbankan. Dan oke guys, sepertinya kita akan melawan Titan. Dari patungnya aja udah Titan tuh. Wah, ngeri nih. Melawan Titan. Puro berpikir bisa jadi Eren, menjadi Levi. Melawan Titan cuy. Dari patungnya aja udah ketebak tuh Titan. Dan ya, seperti biasa ya lek, ambil turret. Dan habis itu kita upgrade magic biar bisa ngesummon zombie. Terus yang kita tinggalin petir. Nice. Oke, kita mampir dulu kali ya. Apakah Titannya udah jadi? Tiba-tiba jadi 5 itu pasukan Titan. Dan oke, kok nggak ada ya? Masih pada bekerja tuh minernya. Aduh, malah ditembak aku. Aduh, kukira Titan yang nyerang aku, malah pemanah yang nembak. Oke, mereka masih farming ya. Ini aku bisa aja sih langsung ngerusuh, langsung end cepet. Tapi seperti yang aku omongin tadi, aku pengennya main biasa aja, nggak usah cepet-cepet end. Entah durasinya malah kecepetan, jadi 10 menit, jadi 5 menit, apalah, kayak bosenin gak sih? Ya jujur sih ini juga bosenin sih, main lama-lama itu jadi bosenin. Tapi itu bodo amat. Oke, kita jaga ini ya, turret tengah, biarkan mereka farming dengan tenang.
Kita bakal mengetes kekuatan Titan. Apakah pasukanku kuat atau mungkin jadi grogi, jadi kalah gitu. No. Saya nggak mau. Sorry ke suaraku agak keselak. Defend. Sorry guys, lagi nggak enak badan aku. Agak serak suaraku gitu guys. Walaupun kayaknya sama aja sih suara 1 sama suara 2. Video part 3 sama video part ini kayaknya sama aja, tapi agak serak sih suaraku. Oke guys, kita langsung gaskan gak sih? Soalnya pasukan kita udah jadi, nggak mungkin lah Titannya langsung keluar gitu. Dan ya, kita bakal upgrade dulu ini temple, bentar lagi mau jadi. Kalau udah jadi, kita bisa ke open map itu langsung tinggalin petir, langsung rata itu minernya atau mungkin Titannya. Ya paling Titannya nggak mungkin instant kill sih, soalnya kan Titan sama dengan besar sama dengan tebel sama dengan keras sama dengan nggak gampang mati gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, nyicil. Oke, kita bisa ngeliat nih, udah ke open map nih. Dan ini mana pasukannya? Mau Titan only nih, mau bikin pasukan Titan 5 biji Titan gitu. Mana Titannya? Nggak mau dijaga ini, malah minernya ini yang diserang. Langsung dirusuh dong. Aduh, pasukan musuh mana? Kok nggak ada nih? Kalau kayak gini sih mending langsung gaskan gak sih? Gaskan aja gak sih? Soalnya kan di luar nalar coy. Pertama kalinya aku nemu pasukan yang nggak ada gitu, nggak ada pasukannya itu di musuh. Kita maju satu ini tuh, maju satu. Kita bisa tuh rusuhin base musuh, nyicil ratain minernya. Forward. Ada sword ward dan juga para zombie. Attack. Lumayan lah. Seriusan nih nggak ada pasukannya, beneran Titan only. Apakah jangan-jangan Titannya kuat gitu, langsung pas kita ngurus itu tiba-tiba langsung muncul Titan langsung jedor rata gitu? Enggak lah, enggak mungkin. Oke, mana Titannya? Sini, keluarin. Kita udah rusuh loh ini. Ayo kita terusuh loh ini. Oke guys, beneran gak ada Titan dong. Duh ya, weh, Titannya keluar weh. Buset, Titannya keluar. Raksasa. Duh ya, weh. Buset, metal semua. Weh, mundur. Buset. Waduh, Titannya keluar coy. Tapi cuma 1 biji sih. Tapi kok tiba-tiba bisa langsung mental tuh pasukanku, langsung kena airborne semua, melayang. Oke guys, kita defend dulu ya. Buset dah, langsung keluar Titan tuh. Tadi aku ngeremehin, mana sih Titannya, maju. Endingnya malah mundur aku. Aduh, malu sih. Oke, kita ninggalin petir ya. Sini lo Titan. Lu bisa tuh geprek para zombie-zombiku. Itu di tangan kanannya itu bawa orang tuh. Iya dong, bawa orang. Titannya 2 biji. Satunya jadi senjata, satunya jadi admin. Attack. Kasihan gak sih? Langsung aja kita maju. Cuma 1 Titan doang. Kalau dikombo sama gerombolan penyembuh, pasukan kekebalan tubuh. Nice. Sini lo. The hell. Prioritas utama and cepet. Gila, pasukanku ini memprioritaskan turret daripada Titannya. Ya kalau kayak gini Titannya lah mokat. Ya udahlah, nggak apa-apa, and cepet. Titannya mokat cuy. Segampang ini ya ngelawan Titan? Ya enggak sih, Titannya cuma 1 biji. Nah, seandainya dapat Titan, coba kalau di combo merik jadi kekebalan tubuh di Titan.
Weh, dapat Titan coy. Titan diperbudak. Ya walaupun beda dikit. Oke, kita langsung review ya. Review gas. Oke gas, kita review kekuatan Titan diperbudak. Kok beda ya? Kayaknya Titannya ini bawa batu. Apa nih? Pelontar kah? Sama-sama kayak panah kah? Titan lempar batu. Golem. Oke, lumayan. Bolehlah kita juga sekalian review the power of the Titan. Kita punya Titan tapi beda dikit lah, nggak apa-apa. Kita ganti ini jadi apa tuh? Petir. Kita bakal ngetes lagi kombonya itu ya. Combo open map, terusan ninggalin petir ke musuh tanpa meninggalkan korban sedikit pun. Nice. Dan ya, sepertinya ini adalah level terakhir sebelum kita akhiri video ini ya. Dan ya, cepat banget coy. Tuh, aku bikin pasukannya cepet tuh. Aku bikin Woodward sama Merrick jadi cepet tuh bikinnya. Tuh guys, tiba-tiba aja aku udah bisa bikin 2 Woodward, 1 Archidon, sama 2 Merrick. Gokil. Dan ya, sepertinya upgrade buat Titan ini damage ya. Apakah batunya jadi gede gitu, langsung lempar gitu jadi gede gitu kayak meteor? Nggak tahu. Pokoknya kita bakal review ya gimana tuh. Oke, langsung aja kita ambil turret tengah seperti biasa. Duh, apa nih? Aduh, hujan asam. Keracunan nih aku atau gimana? Oke guys ya, cepat juga ya ini bikin apa tuh namanya, upgrade towernya. Soalnya kan udah disediain 200 gold sama 200 kristal kalau nggak salah. Jadi cepet cuy upgrade nya dan bisa ngerusuh tuh. Oke ya guys ya, kita baru aja ninggalin petir. Oke guys ya, lumayan guys, kita dah nyoba kombonya dan hasilnya sih biasa aja, tapi seru. Tiba-tiba aja rusuh ninggalin petir gitu di combo sama zombie. Dan ya, kita akhirnya mempunyai Titan coy. Sasageyo, Sasageyo. Wes, buset. Oke guys, lumayan guys ya. Alhamdulillah dapat Titan guys. Kita punya pasukan TP yang lebih bagus. Udah lah bisa nyerang dari jarak jauh, tebel lagi. Ya walaupun harganya mahal ya, 1.500 gold, mahal pokoknya. Tapi nggak apa-apa, kita punya Titan ya. Dan ini kita bisa bikin 2 Titan gak sih? Kalau gua bikin 2 Titan sama dengan 2 keras, terusan combo sama Merrick sama Grumble penyembuh, nggak bakal mati-mati ini Titan. Di combo sama 3 hari itu, Titan, Grumble penyembuh, Merrick, kebal cik. Pasukan kekebalan tubuh, lebih tepatnya Titan kekebalan tubuh. Oke guys ya, kita nabung lagi biar kita bisa bikin 2 biji Titan. Lagian juga bikin Titannya sama-sama cepet ya, kayak pasukan yang lain. Cepet banget coy. Nah itu kan seperti biasa lek, kita ninggalin petir sampai dengan damage-nya kan. Gokil. Aduh, hujan lagi nih, tapi nggak kena. Ternyata hujannya ada jaraknya ya, nggak sampai 1 map full gitu, enggak. Berarti sama kayak spell-spell lain tuh. Kayak petir itu ada jaraknya, kayak salju ada jaraknya, terusan gelombang penyembuh ada jaraknya. Ini walaupun 1 map, tapi nggak 1 map banget gitu lah, nggak sampai base musuh atau base kita. Ya lumayan lah. Kita bakal upgrade temple dan kita bakal review the power of the Titan. Lagian juga kita punya damage ya kan, biar bisa upgrade skill tambahan dari si
Titannya. Dan kita tak punya 2 biji ya. 2 biji Titan dikumpul sama Merrick sama spell gerombolan penyembuh udah ada. Kebal banget sih. Langsung aja guys ya. Kita ganyang, kita gaskan, lempar padu, jedor. Langsung tuh lempar jedor. Buset guys. Oke, bentar guys, kita review dulu ini kekuatannya ya. Pas kita masuk, nah nih kita review dulu ya nih power Titannya. Salah, kok malah ini. Nah ini, oke, kita pencet. Jeduk. Oke. Nginjek tanah. Kayak apa ya? Kayak mengurung diri gitu loh. Ngelempar batu coy. Tapi posisinya beda. Apa bedanya ya? Oke, kali ini gamenya menang. Cepet ya guys ya. Game 1 sama 5 cepet semua loh. Siapa sangka nggak ada 40 menitan loh. 30 menit dah selesai nih. Gokil. Oke guys ya, kita udah review Titan. Mungkin di part 5 sampai seterusnya gue bakal pakai Titan sama Merrick terus ya. Soalnya apa? Ya terserah gua. Suka-suka saya dong. Wah, saya suka kok. Oke guys ya, kita udah lewatin 5 level. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan untuk video Armalud selanjutnya. See you next time in the next video. Bye bye.